Selamat siang Pak Edi, izin memperkenalkan diri kembali dan lagi. Nama saya Juan Felix Pangabean. Saya adalah mahasiswa D3 S1 Accounting Binus Online dan akan menjawab dari pertanyaan Bapak di session 3 ini. Yang pertama mungkin perbedaan applied research dan basic research, yang dimana menurut saya basic research itu bertujuan mengembangkan teori atau pengetahuan baru tanpa fokus langsung pada pemecahan masalah praktis. Kemudian outputnya berupa konsep atau teori. Sedangkan applied research itu bertujuan menyelesaikan masalah masalah nyata di organisasi dengan output berupa rekomendasi atau solusi yang langsung diterapkan. Kemudian kapan applied research lebih tepat digunakan? Applied research itu digunakan lebih baik ketika perusahaan menghadapi masalah spesifik seperti penurunan laba, penjualan turun, atau efisiensi biaya. Karena fokus praktisnya itu hasilnya bisa langsung digunakan untuk memperbaiki kinerja atau mengambil keputusan operasional. Contoh applied research di akuntansi dan keuangan itu adalah penelitian tentang analisis penyebab meningkatnya piutang tak tertagih di perusahaan. Saya ngambil contohnya itu karena sering digunakan di perusahaan yang dimana memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan kredit agar risiko kerugian menurun. Nah, itu langsung berdampak itu pada kebijakan perusahaannya langsung. Kemudian contoh basic research itu penelitian tentang pengembangan teori perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi itu tujuannya memperkaya teori keuangan. Jadi bukan langsung menyelesaikan masalah perusahaan tertentu, tapi dia lebih ke memperkaya teori-teori yang ada. Jadi hubungan basic dan applied research itu adalah basic research itu menjadi dasar teori dan konsep, sedangkan applied research menerapkan teori tersebut untuk menyelesaikan masalah nyata. Keduanya itu saling melengkapi, tapi teori memperkuat praktik dan praktik memberi masukan untuk pengembangan teori baru. Mengapa manajer itu, apalagi manajer modern, perlu memahami research metodologi? Ya, menurut saya agar mampu membaca, kemudian dapat mengevaluasi dan menggunakan hasil penelitian secara kritis. Dengan pemahaman metodologi yang baik, manajer tidak mudah terpengaruh data yang bias dan dapat memastikan keputusan yang didasarkan pada analisis yang valid. Terakhir, untuk contoh situasi penggunaan riset sebelum keputusan strategis, itu menurut saya sebelum membuka cabang baru untuk suatu perusahaan, itu manajer perlu melakukan riset pasar untuk menganalisis potensi permintaan, tingkat persaingan, dan proyeksi keuntungan. Jadi keputusan ekspansi yang besar yang dilakukan oleh manajer itu harus didukung data agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Mungkin itu dari pertanyaan itu jawaban dari pertanyaan Bapak. Terima kasih.